Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh bersama-sama berdiam di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan juga sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyiapkan hati kami, hamba-Mu yang Tuhan percayakan, Tuhan juga berikan kekuatan, supaya segala sesuatunya sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan, dan semuanya akan jadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diberikan tema yaitu jangan ragu melangkah. Nah, untuk landasan perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita membuka dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai yang ke-52. Markus 10 ayat 46 sampai 52 saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia ini ada 3 cara seseorang itu hidup. Yang pertama, ada orang yang hidup di masa depan. Jadi dia hidup pada hari ini, tetapi yang dia hidupi itu adalah masa depan. Nah, saya katakan orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang sepertinya hidup itu di dalam angan-angan dan pengandaian. Karena apa? Karena dia pikir, nanti kalau saya begini, ya, saya akan hidup seperti ini. Nanti kalau saya punya ini, saya akan beli ini. Nanti, ya itu nanti terus. Padahal mungkin itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Mungkin itu juga tidak sesuai dengan apa yang dia bisa lakukan. Sehingga dia hidup hanya berdasarkan apa yang dia pikirkan atau angankan, dan dia tidak hidup berdasarkan kenyataan pada hari ini. Nah, ini tentunya membuat dia hanya hidup di dalam pengandaian, dia sulit untuk melangkah. Dan bahkan mungkin dia ragu untuk melangkah. Nah, memang saya katakan yang namanya impian, angan-angan, mimpi, itu baik. Itu juga perlu di dalam hidup kita. Karena itu menjadi satu dorongan semangat mungkin untuk kita mencapai apa yang kita mimpikan. Tetapi segala mimpi, angan-angan, keinginan itu harus didasarkan dengan kenyataan pada hari ini. Sehingga kita melakukan apa yang memang mungkin kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Dan kita tidak hidup di dalam yang namanya pengandaian. Yang kedua, tipe yang kedua, itu adalah orang yang hidup di masa kini. Nah, orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang akan belajar dari kegagalan masa lalunya. Lalu dia juga bersyukur untuk keberhasilan di masa lalu.
Dan dia merencanakan masa depannya. Itu berdasarkan apa yang sudah dia pelajari, yang dia alami, dan itu menjadi acuan bagi hidupnya yang sekarang. Nah, ini adalah cara hidup yang paling baik. Mengapa? Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang menghidupi realita. Dan dia itu akan melangkah dengan mantap ke depan. Nah, tipe orang yang ketiga adalah orang yang hidup di masa lalu. Nah, cirinya apa? Ya, orang yang demikian ini apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dialami, itu terus dia pikirkan, itu terus dia sesalkan, itu terus dia, aduh seandainya ya, kalau mungkin di masa lalu dia itu sudah gagal. Dia berpikir seandainya aku bisa mengulang waktu, aku ingin kembali supaya yang lalu itu gak perlu terjadi. Atau mungkin orang kalau di masa lalunya berhasil gitu ya, sekarang gak seperti dulu. Waduh dulu itu ya, itu terus yang dia omongkan. Dia ingin kembali ke masa lalunya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan orang-orang yang demikian ini adalah orang yang mungkin hidup di dalam penyesalan. Dan dia juga sulit untuk yang namanya move on, untuk melangkah maju ke depan. Karena dia terus ragu-ragu, karena dia terus berpikir tentang masa lalunya. Ya, satu contoh misalnya, kadang orang itu gagal di dalam pekerjaannya. Dia tidak berani melangkah lagi. Kenapa? Wah, dulu aku pernah gagal. Nanti kalau aku gagal lagi. Nah, ini orang yang terus hidup di masa lalu. Sulit dia untuk melangkah maju. Nah, pada hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita semua, jangan ragu melangkah. Saya mengajak kita akan belajar dari Bartimeus yang buta. Bartimeus yang buta itu tidak menyesali masa lalunya. Bahkan dia hidup dengan baik di masa sekarang dan dia melangkah dengan mantap tanpa ragu ke masa yang akan datang. Nah, apa yang menjadi rahasianya? Dua hal yang kita bersama-sama bisa belajar dari Bartimeus yang buta itu. Supaya kita seperti Bartimeus tidak menyesali masa lalu, hidup dengan baik di masa kini dan melangkah mantap ke depan tanpa ragu. Yang pertama, Bartimeus adalah seorang yang beriman. Beriman. Di dalam ayat 46 sampai 48, di situ diceritakan bahwa Bartimeus itu adalah seorang yang buta. Nah, karena dia buta, dia nggak bisa melihat Yesus. Tetapi dia bisa mendengar tentang Yesus. Nah, tentunya dia mendengar tentang Yesus banyak hal yang baik, yang mungkin yang Yesus bisa lakukan dan lain sebagainya. Dan ketika didengarnya, dikatakan didengarnya Yesus itu datang. Maka Bartimeus itu berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 47. Nah, ketika dia berseru kepada Yesus dan dia mencoba untuk datang dan bertemu dengan Yesus, dikatakan banyak orang itu mencoba menghalangi dia. Tetapi apa yang dia lakukan? Ketika dia dihalangi, ketika dia disuruh diam, justru yang luar biasa di dalam ayat yang ke-48. Dia berseru dengan lebih keras lagi. Anak Daud, dikatakan kasihanilah aku. Nah, sekalipun Bartimeus itu menghadapi banyak tantangan, yang mungkin dia bisa putus asa, berhenti berusaha, berhenti melangkah dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan dia terus maju. Karena apa? Karena dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Nah, mengapa saya katakan Bartimeus itu adalah seorang yang beriman kepada Tuhan? Karena ketika dia memanggil Yesus sebagai anak Daud, dua kata yang berbunyi anak Daud ini merupakan ekspresi iman daripada Bartimeus. Karena anak Daud itu merupakan sebuah gelar mesianik bagi Yesus. Ketika Yesus itu dikatakan sebagai anak Daud, berarti dia adalah keturunan Daud yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dia adalah penebus
yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama oleh para nabi. Dan dia sudah datang ke dalam dunia ini. Dia yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Dia sudah datang. Oleh karena itu dengan berseru anak Daud, Bartimeus itu percaya Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah penebus yang sudah dinubuatkan. Dan hari ini sudah datang, sudah lahir ke dalam dunia ini. Sehingga dikatakan Bartimeus itu adalah seorang yang beriman. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bartimeus ini adalah gambaran dari seseorang yang sederhana, seorang yang lemah, seorang yang tidak diperhitungkan. Bahkan seorang yang kalau bisa disingkir-singkirkan begitu, dihalang-halangi ketika dia mau datang kepada Yesus. Dan dia punya kebutuhan, yaitu masalah penglihatannya. Tetapi kesulitan yang dia hadapi, halangan, tantangan yang dia alami, itu tidak menghambat dia untuk melangkah maju. Dia beriman kepada Yesus. Dan dia pada akhirnya mendapatkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan dia bukan hanya disembuhkan, tetapi dia juga menjadi seorang pengikut Yesus. Siapa itu Bartimeus? Bukan hanya dia buta, dia adalah orang sederhana yang tidak dikenal. Bartimeus, anak Timeus. Yang disebutkan ini nama bapaknya. Dia sederhana, dia buta, dia penuh dengan kelemahan. Tetapi ketika dia punya iman yang benar di dalam Tuhan, dia menyerahkan segala kesulitan dan pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Maka dengan anugerah Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, dia boleh mengalami pertolongan Tuhan dan jalan keluar di dalam Tuhan. Terlebih bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi yang terlebih penting dikatakan dia menjadi pengikut Yesus. Dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu ya, sebelum pandemi, hari Minggu saya berkhotbah di sebuah gereja di luar kota begitu. Nah, hari Seninnya ada seorang ibu telepon kepada saya. Wah, dia nangis begitu. Kenapa ya? Lalu dia mulai cerita. Bu, saya itu menikah punya anak seorang putri ya. 1. Sampai putrinya ini umur 17 tahun. Nah, selama 17 tahun kami berdoa, dia suami dan juga anaknya putrinya yang nomor 1 itu berdoa kepada Tuhan. Ketika putrinya berumur 17 tahun, dia dikaruniai anak yang kedua. Dan itu seorang putra. Wah, luar biasa ya. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Tuhan sudah mendengar doanya, lengkap sudah habis putri putra begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika bayinya ini berumur 3 bulan, bayinya ini harus dirawat di rumah sakit. Karena satu penyakit. Dan seminggu kemudian sang bayi ini dipanggil oleh Tuhan. Nah, ketika dia mengalami semuanya ini, dia marah kepada Tuhan, dia kecewa kepada Tuhan. Dia bertanya kepada saya, Bu, apa maksud Tuhan? 17 tahun kami berdoa dan Tuhan menjawab, Tuhan memberikan. Tapi 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, anak itu diambil lagi oleh Tuhan. Dia katakan, saya marah kepada Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan. 2 bulan saya tidak mau berdoa, saya tidak mau baca Alkitab, saya tidak mau pergi ke gereja. Sampai dia katakan kemarin, saya nggak tahu kenapa hati saya tergerak. Untuk dia datang beribadah dan pas saya yang khotbah. Nah, saya berkhotbah tentang Allah yang mengasihi, Allah yang peduli dan lain sebagainya. Dia katakan, tolong jawab Bu. Kalau Allah itu kasih, kalau Allah itu peduli, mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi kepada saya? Jujur bicara, saya nggak tahu harus jawab apa. Saya katakan dengan terus terang, kalau ibu bertanya mengapa, saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tahu yang terbaik buat ibu dan anak ibu. Mungkin jawabannya itu enggak
sekarang, mungkin gak seminggu lagi, mungkin gak 1 tahun lagi, mungkin baru 10 tahun kita tahu. Nah lalu saya tanya, permisi tanya Bu, apakah Ibu percaya bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat yang bisa memberikan Ibu hidup yang kekal, yang menyelamatkan jiwa Ibu? Dia katakan, ya kalau itu saya percaya. Lalu saya katakan, baik cukup. Kalau itu Ibu percaya, berarti yang terbaik, yang terbesar, yang terpenting di dalam hidup kita sudah diberikan oleh Tuhan. Mengapa Ibu tidak belajar untuk menjadi percaya atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup Ibu? Saya katakan, saya tidak tahu harus berkata apa lagi, tapi itu yang bisa saya katakan. Lalu akhirnya saya ajak dia berdoa dan telepon ditutup. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pengalaman hidup kita. Ketika kita tenggelam di masa lalu yang mungkin penuh dengan kesulitan, kegagalan, dan lain sebagainya, kita akan terpuruk. Kita akan tenggelam dan sulit menjalankan hidup kita dengan baik. Mari kita belajar dari Bartimeus. Kita bisa datang kepada Tuhan. Apapun kesulitan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun tantangan kita, siapapun kita, orang menganggap kita lemah, kita tidak penting, kita tidak dikenal siapapun kita. Itu tidak menghalangi karya Allah bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tidak meratapi masa lalu, tapi kita menghidupi masa kini. Dan kita bisa melangkah maju ke depan. Karena kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Bartimeus bukan hanya beriman. Tetapi yang kedua, dia juga bertindak. Ada tindakan di dalam imannya. Di dalam ayat 48 sampai 52. Di situ dikatakan orang banyak itu menghalangi jalan Bartimeus untuk datang kepada Yesus. Nah ini adalah satu kontradiksi, satu hal yang bersifat ironis. Ketika mereka akhirnya disuruh oleh Tuhan Yesus diperintahkan untuk memanggil Bartimeus. Dan mereka berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah kita belajar dari Bartimeus, ketika dia punya kesulitan, tapi ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka halangan, kesulitan, hambatan itu tidak membuat dia berhenti dan diam. Tapi sungguh-sungguh imannya kepada Tuhan itu diwujudkan, dinyatakan, dibuktikan, direalisasikan di dalam tindakannya. Segala sesuatu yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Untuk menunjukkan imannya yang penuh harapan di dalam Tuhan. Ketika dia bisa berseru, dia dihalangi. Dia tidak berhenti berseru. Ketika dia akhirnya diperintahkan supaya dia berdiri dan datang kepada Tuhan, dikatakan jubahnya yang menghalanginya itu dikesampingkan. Di dalam arti dia mengikatkan jubahnya itu pada kakinya supaya tidak menghalangi dia. Nah bukan cuma itu. Di dalam ayat 51, dia menyebut Tuhan itu sebagai Rabuni. Rabuni itu berarti adalah satu sebutan Tuhan. Sebutan yang jauh lebih hormat, lebih agung, lebih mulia dari sekedar rabi yang berarti guru. Sehingga ketika dia menyebut Tuhan sebagai Rabuni, engkau adalah Tuhan yang aku percaya, engkau adalah Tuhan yang aku hormati. Dan ke dalam tanganmu lah aku menyerahkan hidupku dan segala pergumulanku. Nah iman daripada Bartimeus itu telah dibuktikan oleh ketekunannya. Sehingga pada akhirnya dia boleh mengalami pertolongan Tuhan dan menjadi seorang pengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bisa melihat bahwa iman itu erat kaitannya dengan tindakan. Saya ulangi. Iman itu erat kaitannya dengan tindakan. Seorang yang punya masalah atau bergumulan, dan dia berkata, aku beriman kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa.
maka ia akan selalu tenggelam. Mungkin di masa lalunya. Hari ini dia nggak bisa berbuat apa-apa dan dia juga tidak bisa melangkah ke depan. Karena hidupnya yang penuh masalah itu menjadi hambatan bagi dia. Tapi seorang yang berkata, aku beriman kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh dia mewujudkan imannya itu di dalam tindakannya. Maka dia akan bangkit. Dia tidak mau dibelenggu oleh masa lalu. Hari ini dia akan bangkit dan dia menatap masa depan. Itu dengan penuh harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan itu mengizinkan kami ya untuk kuliah gitu ya. Untuk belajar lebih lanjut di Amerika. Udah lama sekali, tahun 95 sampai 2001. Itu banyak pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Dan satu hal yang saya masih ingat dengan jelas ya. Banyak Tuhan izinkan tuh banyak. Kalau mau cerita itu panjang banget gitu ya. Tetapi satu hal. Tuhan itu sungguh-sungguh menaruh semacam impian, semacam saya nggak tahu apa itu di dalam hati saya. Ketika Pak Agung diberikan kesempatan untuk belajar di Amerika, saya juga harus menggunakan kesempatan dengan baik. Saya juga akan mencoba juga untuk belajar, begitu ya. Sampai pada suatu hari kami sampailah di destinasi kedua yang namanya di RTS itu ya. Dan saya kuliah. Dan kami, Pak Agung dapat beasiswa 100% untuk uang kuliah, saya sebagai istri dapat 50%. Nah, singkat cerita terjadilah krisis moneter tahun 98. Dan pada waktu itu seluruh beasiswa itu terhenti. Karena keadaan ekonomi secara global yang sangat sulit. Nah, di dalam keadaan yang demikian, saya katakan ini bukan satu hal yang mudah, tetapi adalah satu pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Saya ingat ya, tahun 98 ya, memasuki semester pertama ajaran 9899, saya dipanggil oleh pihak admission itu ya, katakan kamu nggak boleh kuliah lagi. Kenapa nggak boleh kuliah? Iya, siapa yang akan bayar? Wah. Lalu saya katakan, saya nggak tahu, saya waktu itu berani banget, saya mau ketemu dengan ketuanya ya, ketuanya itu orang terkenal, orang sibuk gitu, nggak bisa, dia sibuk, nggak ada janjian. Saya bilang saya mau ketemu, saya mau ketemu. Akhirnya saya dipertemukan dengan salah seorang wakilnya begitulah ya, tangan kanannya daripada pimpinan seminari ini. Lalu waktu itu saya menangis di hadapan beliau begitu ya. Saya katakan, saya sudah sekolah sejauh ini. Dan ini kurang cuma 1 tahun. Mengapa gara-gara uang kamu menghambat saya tidak bisa menyelesaikan sekolah ini? Kamu tahu ini betapa penting bagi saya. Karena ketika saya pulang ke Indonesia, saya itu mau melayani Tuhan. Mengapa gara-gara uang kau menghambat? Oh, saya pikir saya berani sekali gitu ya. Saya nangis begitu. Terus dia katakan, ya kalau Agung bisa sekolah karena dia ada beasiswa. Kalau kamu nanti siapa yang bayar? Saya katakan dengan berani itu kedua kalinya, saya berjanji, saya meninggalkan tempat ini, saya tidak akan meninggalkan hutang. Izinkan saya sekolah. Dia katakan, bagaimana kamu mau membayar? Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya berjanji, saya akan bekerja. Terus saya dikejar lagi, gimana kamu bekerja? Kamu lagi hamil, saya hamil Billy waktu itu, hamil 3 bulan ya. Saya katakan, saya nggak tahu, pokoknya saya izinkan saya sekolah. Saya bisa bekerja. Bapak Ibu, oke, tunggu ya, akan dikabari nanti. Pas hari pertama kuliah saya diberitahu, oke, diizinkan kuliah. Nah, kami juga ditolong, Pak Agung bisa diubah visanya, bisa kerja di luar sekolah. Saya juga diubah visa dari status istri menjadi mahasiswa, saya bisa kerja di sekolah. Saya katakan sepanjang 1 tahun itu apapun kami lakukan. Saya ya jadi babysitter, saya ya bersihin rumahnya orang, saya kerja di perpustakaan, Pak Agungnya juga potong rumput, kerja di McDonald, apapun kami lakukan. Sambil perut saya itu makin hari makin gede. Dan akhirnya anak saya itu lahir. Billy lahir 8 bulan prematur dengan berat cuma 2 kilo. Nah, setelah anak lahir, kami terus berjuang.
Saya dari pagi sampai jam 2-3 sore saya pergi, saya belajar, kuliah, saya kerja gitu ya. Nanti saya pulang, ganti Pak Agung sampai malam, dia kuliah, dia kerja, saya di rumah sambil belajar, sambil jaga bayi, sambil jaga Grace begitu ya. Itu yang kami lakukan terus menerus sampai semester itu berakhir. Dan puji Tuhan apa? Anak saya bisa lahir, bisa bertumbuh dengan baik. Saya pun bisa lulus dan yang luar biasa, sungguh-sungguh. Karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, saya tidak hutang. 1 sen pun saya tidak hutang kepada pihak sekolah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ini ada salah satu, saya katakan salah satu, kalau mau cerita banyak sekali. Tapi betapa Tuhan itu menyatakan karyanya, Tuhan itu membuka mata kami. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara hidup kami. Bahwa Tuhan yang mengizinkan segala masalah terjadi di dalam hidup kami adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Adalah Tuhan yang sungguh-sungguh berbelas kasihan. Ketika kita sungguh mau berserah kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu, sekali lagi saya tidak tahu apa pengalaman hidup kita. Khususnya di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. 2 tahun kita hidup dalam keadaan yang serba tidak pasti. Mungkin ada di antara kita yang harus kehilangan keluarga kita karena pandemi. Ada orang yang kehilangan pekerjaannya. Ada orang yang mungkin juga sudah begitu putus asa. Ada orang-orang yang keluarganya mungkin juga sudah tercerai-berai. Apapun itu yang sedang kita alami hari ini, yang sedang kita hadapi saat ini, kita itu dikasihi oleh Tuhan. Bartimius yang tidak terkenal, yang buta, yang sederhana, yang diremehkan, yang dihalangi untuk datang kepada Tuhan. Saya katakan hari ini, kalau kita mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan itu dengan tangan yang terbuka menanti kita. Oleh karena itu mari. Sungguh kita mau beriman kepada Tuhan. Dan iman kita. Itu adalah iman yang dinyatakan di dalam tindakan. Supaya kita tidak tenggelam di masa lalu kita. Tapi kita bisa hidup di hari ini dengan baik. Dan melangkah ke depan dengan mantap tanpa ragu. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan sang pemelihara hidup kita adalah Tuhan yang akan memimpin kita. Pertanyaannya, maukah kita beriman kepada Tuhan? Dan di dalam iman itu kita bertindak di dalam pimpinan Tuhan dan bersama dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Biar Tuhan menolong setiap kita. Mari kita akan mengambil waktu sejenak. Kita akan berdiam di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan kita pada hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, inilah setiap kami yang datang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala pergumulan kami. Tuhan tahu segala kesusahan kami. Tuhan tahu Tuhan keadaan kami satu persatu. Kami ingin serahkan hidup kami, hati kami kepada Engkau Tuhan. Kuatkan, teguhkan. Dan biarlah kami boleh sekali lagi berkata, aku mau percaya kepada Tuhan. Aku mau beriman kepada Tuhan. Dan dengan didasari iman dan percaya yang benar dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu, kami boleh bertindak, melangkah ke depan tanpa ragu. Karena Tuhan berjalan bersama kami, Tuhan berjalan di depan kami dan Tuhan juga senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.